Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda dan bapak-bapak semuanya, alhamdulillah seragamnya rapi ya. Bunda saya juga tadi punya seragam yang kayak gitu ya. Harusnya tadi kalau dress code-nya apa gitu saya pakai biar kita kayak pada foto. Baiklah bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur bisa hadir di sini, apalagi berjumpa dengan beberapa teman yang tadi sudah ketemu di depan. Alhamdulillah senang sekali. Bersama-sama akan kita telaah surat Al-Mudaththir yang tadi disebutkan, yaitu 4 golongan sebenarnya ya, orang-orang yang akan diazab oleh Allah di neraka Sakor. Kenapa ini kita ambil sebagai peringatan dan sebagai muhasabah pagi agar kita termasuk orang-orang yang bisa niti-niti diri kita sendiri. Kira-kira kita ini sudah apa ya, termasuk orang-orang yang paling tidak agama kita itu mendekati baik, hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita baik. Karena orang yang baik di mata Allah bukan hanya ibadahnya bagus, salatnya bagus, tidak, tetapi termasuk orang-orang yang baik adalah orang yang kepada Allah dia beribadah dan sesama manusia pun baik, sehingga hablu minallah wa hablu minan nasnya akan menjadi seimbang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinan illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Pertanyaan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa kunna nut'imul miskin wa kunna nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang hormati dan dirahmati Allah. Jadi kalau saya mengambil tema ini, kadang-kadang mata saya berkaca-kaca, karena banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari dalam kehidupan kita seusia kita. Saya sudah sekitar 56-57 ini, 56-57 tahun. Mudah-mudahan mungkin ada yang lebih sepuh dari bapak-bapak sekalian, lebih sepuh dari saya, bahkan mungkin ada yang sudah 60 ke atas bapak ibu. Maka sekali lagi mohon maaf, saya duduk di sini mangkring kayak begini sesungguhnya nggak nyaman. Kalau udah teringgil, pramila saat jadi matur, bila itu nyuwun pangapunten, bila lo sukul adab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat Al-Mudaththir, kalau mau sama mau sarang-sarang. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap nafsi-nafsi kita, individu kita, individu satu persatu di antara kita, orang perseorang di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dil badan bu. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini tidak saya lanjutkan pertanggungjawabannya apa saja, itu dia apa saja pertanggungjawaban lanjutannya di ayat selanjutnya. Illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang menerima amal catatannya, menerima amal catatannya besok pada hari kiamat dengan tangan
kanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi alamat orang-orang yang mulia besok di akhirat itu dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tangan kanan ini memang harus untuk yang baik-baik. Seperti saya maturkan, betul mengingatkan. Jadi tangan kanan sama tangan kiri memang semua tangan. Ini ada fungsinya. Tapi ada sebuah anjuran bahwa ketika kita makan, minum menggunakan tangan kanan. Tapi tidak sedikit subuh-subuh pagi-pagi yang indah. Kadang-kadang kita makannya pakai tangan kanan, tapi minumnya pakai tangan kiri. Makan soto, sebenarnya soto di situ ya, Pak. Itu biasanya sotonya menyuap itu pakai tangan kanan, tapi tempenya pakai tangan kiri. Terus udah puyuh pakai tangan kiri. Kemudian kadang-kadang kalau ada snack tahil, ada cepusannya, biasanya tangan kanannya itu tahu, kemudian lomboknya tangan, berarti tangan kiri tetap makan. Oleh karena itu ini mohon juga diingat itu bahwa sekalian itu dibiasakan yang baik-baik adalah tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Nah, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan ini Bapak sekalian, dalam hidayah selanjutnya keterangan itu beliau adalah orang-orang yang mulia yang akan dakhulal jannah bi ghairi hisabin. Jadi masuk surga tanpa hisab. Jadi orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan ini adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fi jannati yatasaalun, di surga orang-orang yang mengajarkan dengan amal tadi dengan tangan tadi adalah bertanya dan suatu berbuat hisab. Masalahkum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Ketemu nang bone bulu tangkis, nang gor ketemu, nang RT ketemu, nang PKK ketemu, nang pasar ketemu, ketika jogging bareng, kita lagi kues bareng. Tapi kenapa saya masuk surga dengan tanpa hisab? Kok ada teman-teman kita yang masuk neraka sakor? Maka pertanyaannya salah-salah diulos. Masalahkum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Maka jawabannya orang-orang yang di neraka sakor Bapak Ibu sekalian tidak seperti sekarang. Kalau kita ajak ngaji, kadang-kadang alasannya bermacam-macam. Diajak sholat bermacam-macam. Ibu-ibu, budak-budak kadang-kadang diminta, yuk sekarang istighfar, rambutnya rambutnya kafe, bu ayo kunjungan. Alasannya aneh-aneh. Aku naik kunjungan itu aku padahal justru daerah kunjungan itu menjadi aku. Ada kadang-kadang aku naik kunjungan kayak orang lanang, ya tambah stres gitu ya. Menurut kunjungan kok kayak orang lanang, ini nggak mungkin sama sekali, babar-babar tidak. Jadi apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Jawabannya Bapak sekalian, orang-orang yang di neraka sakor, qalu lam naku minal musallin. Kami ini orang-orang yang tidak pernah sholat, gampang meninggalkan sholat. Bahkan orang-orang yang bahasanya kan lalai dalam sholat. Maka orang-orang yang sholat itu ada beberapa itu. Ada yang sholat disertai dengan kelalaian. Sholat yang as-sholat ma'al-hudur, as-sholat ma'al-ghuflah. Sholat yang diikuti dengan kelalaiannya Allahu Akbar, tapi kayaknya sholat tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, sehingga Allah tidak hadir di sini. Sehingga kayak itu mohon maaf saudara sekalian, perlu kita perbaiki sekalian, kita perbaiki bersama. Karena apa? Karena sholat yang
termasuk orang yang khusyuk sholatnya adalah tanda-tanda orang yang bahagia. Alladzina hum an sholatihim khashi'un. Orang-orang yang sholatnya khusyuk, itu tandanya kita tidak bahagia. Artinya dunia ini kita pikirkan, tapi tidak semua waktu kita untuk pikir dunia. Benar sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita pengen sholatnya khusyuk, kita memang harus takut dunia, meninggalkan sedikit demi sedikit apa? Milah dari dunia. Secara saking nikmatnya dunia harus sudah mulai kita agak mengurangi seusia kita Bapak Ibu sekalian. Mengapa ketika kita ada di Makkah, di depan Ka'bah, atau ketika kita sedang di umroh maupun haji di Mekah, kita konsentrasi ibadah. Jadi bayangan itu Ka'bah Masjidil Haram. Direwangi jualan lama, jauh. Jadi penggalan agendanya tidak ada selain ibadah. Nenek sebagai naik Indonesia, diskusi nyumbang, terkelas sekali, gitu. Nah, makanya sudah sekalian, kadang-kadang sudah harus urus gawe dan sebagainya. Ini ke dunia, tapi untuk di akhirat ketika kita di Mekah bisa kita sejenak lupakan. Betul Bapak Ibu? Benar. Jadi bahkan festival rapatnya anak barang gitu. Anak agendanya rapat, balikin masjid, balik terus ikut umroh, ikut terus mengatasi Quran dan sebagainya. Sehingga tidak ada agenda. Kalau saya dulu karena tahun 2010-2011 itu HP sudah tidak seperti sekarang. Saat ini termekah itu selfie. Kami sudah di Masjidil Haram. Maka Bapak sekalian sekali lagi kami kembali pada ayat dari masyarakat di Sakor, qalu lam naku minal musallin, yang terbiasa meninggalkan sholat. Bahkan sholat itu menjadi amal yang wajib bahkan wajib. Orang kewajiban sholat itu kita sakit wajib sholat, kecuali yang sakit akalnya. Bepergian kita wajib sholat. Ibu beda dengan puasa. Lagi sakit boleh tidak puasa, lagi bepergian boleh tidak puasa. Tapi kalau sholat, ketika masih ada akal sehat, kita diwajibkan untuk sholat. Makanya ada rukhsah. Sholat itu boleh sambil duduk, sambil balik, boleh sambil berbaring. Mudah sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sholat menjadi prioritas utama amalan ibadah umat yang beragama Islam. Bahkan justru sholat ini yang kadang-kadang ditinggalkan dan merasa tidak gelo ketinggalan sholat. Maka ketika kita sholat qobliyah subuh, sholat sunat qobliyah subuh, pahalanya seperti dunia dan isinya. Itu baru sunatnya, belum wajibnya, subuhnya. Maka memang benar Bapak sekalian, ada di beberapa keterangan itu tidak ada keterangan sholat maghrib ganjalannya 5 gunung, sholat isya ganjalannya 10 gunung, tidak ada. Tapi justru amalan-amalan sunnah itu yang kayaknya diberikan motivasi, ganjalannya seperti 2 gunung, terus kemudian dosanya akan dimaafkan yang telah lampau dan sebagainya. Tapi amalan wajib khususnya sholat belum keterangannya minim sekali tentang pahalanya. Karena apa Ibu? Allah yang akan memberi pahala. Allah yang menilai sholat kita. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Allah Akbar kemana-mana. Maka Bapak-Bapak, Ibu-Bunda, saya berpesan untuk Bunda-Bunda yang memakai ruku. Sekarang sudah fenomenanya sudah ruku itu bermacam-macam. Saya tetap dalam bukan karena katrok, bukan, tetapi untuk menjaga konsentrasi dan khusyuk, terutama kalau sholat di masjid berjamaah dan safnya lebih dari 1. Saya Bunda kita di depan, ada di belakang kita. Hati-hati dengan ruku yang kita pakai. Yang pertama, pastikan ruku kita yang bawah itu sampai nutupi kaki, Bunda. Kalau kita tidak pakai kaos kaki, karena kadang-kadang depannya sudah tertutup, belakangnya masih kelihatan kakinya. Itu akan
tapi batin wah Bu Siti kakinya ketok. Betul Ibu? Ini akan mengganggu. Bapak-bapak juga sama. Kemudian ruku yang sekarang beraneka macam boleh kalau itu menutupi aurat, tapi kalau kita sholat di masjid kadang-kadang membuat orang yang di belakang kita batin ruku kita. Masya Allah, ternyata bunga yang ceplok-ceplok sama pucuknya bagus pucuknya ya, sehingga sangat mengganggu. Yang ketiga, udah seruput itu ada juga di masjid berjamaah, terutama baru tidak ada berjamaah. Kita pasang terlalu mewah, kadang-kadang payetan, bordiran, panjang, dan dibuka bro-bro, rumpian, dan belakangnya yang terganggu loh Bu. Masya Allah, hukum api regane belinya di Subhanallah. Kita friend ya, pada IWP teman. Jadi ada 3 ya, sampaikan ke bawah kita kok, ukur sampai pastikan sampai ke bawah, kemudian jangan terlalu mewah, dan apa itu? Nah, bisa jangan warnanya ceplok-ceplok sehingga mengganggu pandangan orang yang di belakangnya. Bapak juga Bapak Pemimpin Sewu, Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mengagum atau menggunakan pakaian selain warna polos ketika sholat. Belum ada kan Nabi Muhammad SAW memakai baju gorek-gorek gitu. Makanya apalagi bapak-bapak menggunakan kaos yang ada tulisannya kalau kampanye sisa jangan lupa coblos itu. Bentar lagi ya. Atau mungkin kaos pembagian dari hadiah GOR misalnya, atau hadiah dari cek, hadiah dari apa? MO cak nomor 1. Nah ini yang mengganggu yang belakangnya. Subhanallah, makanya sebaik polos. Ini polos. Ruku lebih baik polos. Warna monggo. Tapi kalau saya sampai saat ini warna tetap tidak ruku, pilih warna putih, abiyah, benar. Jadi ini silakan. Tapi paling tidak polos. Tapi kalau mau sholat di rumah, jangan meruku sing kretes kinten, monggo, nggak apa-apa. Karena tidak ada yang Subhanallah, Ibu. Kemudian ada satu lagi sebenarnya. Oh iya, Ibunda yang menggunakan ruku atas bawah, atas apa namanya Bu? Pedotan, betul Ibu? Yang saya hati-hati, pastikan ruku kita itu menutupi aurat kita, tangan kita ketika kita takbiratul ihram atau pas mengangkat tangan kita. Tangannya. Maka sebelum kita sholat menggunakan buku pedotan, ngaca dulu. Bunga ini, ketok. Bu, berarti kita saat seperti ini tangan kita kelihatan. Terbuka auratnya sekali dimaafkan. Nek berkali-kali akan batal sholatnya. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon maaf. Dari buku pedotan nggak apa-apa, tapi iso di kita atasannya dan Jawa. Jadi yang Jawa biar tidak kelihatan tangannya. Begitu Bunda? Jadi saya tidak saya lagi. Kadang-kadang bagaimana Bunda kalau takbiratul ihramnya kita mengangkat tangannya kecil? Karena kita kan harusnya diangkat begitu. Terus domain bakar sudah dicilik. Jadi akan menjadi apa nih? Kita tidak nyaman. Maka dari itu ruku yang pendek-pendek atasannya sekarang diganti. Sekarang makanya ruku yang zaman saat ini metonan 2022 itu panjang-panjang, gitu Bu? Iya, karena saya memang sudah sering menyampaikan, ruku kita sih dodol ruku, ojo cendak-cendak. Itu di luar TK. Jadi kita yang sudah gede-gede tua-tua, itu rukunya harus yang atasannya dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang diancam oleh Allah akan dimasukkan neraka safar adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka ketika saya mengaji, saya tanya, apakah orang-orang yang memakai kerudung dijamin rajin sholat? Bapak Ibu sekalian,
Ini peringatan buat kita. Apakah orang yang memakai kerudung pasti dijamin rajin sholat? Belum tentu. Yang memakai peci dan baju pelu apakah rajin sholat? Belum tentu. Saya pernah Bapak Ibu mampirnya haji ke daerah Dul kono. Ngarep saya itu itu kono yang dalam tanda petik di sana itu ada. Nah ini saya. Depan saya itu pakai sarung, pakai koko petisan semua. Bapak-bapak, karena mohon maaf, settingannya dikira Nuri Mustafa. Maksud saya kan Mustafa. Dikirain Pak Nuri Mustafa. Sehingga dikiranya di alamnya yang isi pengajian itu bapak-bapak. Maka settingannya depan bapak-bapak, ibu-ibu di belakang. Badan saya naik, itu apa sih? Oh, wedok toh. Saya harus tanya betul. Nah, itu emang nggak tahu kok. Nggak tahu yang mau pengawasan kue itu. Saya kira Bapak Nuri Mustafa. Oh, dia betul teman-teman. Nah, bapak-bapak yang di depan itu pakai pensi, Bu, pakai sarung. Tapi ketika saya ada membaca takbir, labbaik Allahumma labbaik, tak nyambung. Ibu, saya ada tawakkalna 'ala Allah. Benar dulu kapan dulu. Lama-lama saya itu ilfil tahu. Ini depan saya ini sebetulnya kalau agamanya apa? Terus setelah saya selesai tanya, ibu-ibu apa tidak suka ya sama saya kalau enggak tadi saya ajak apa-apa enggak bunyi. Oh, itu agamanya enggak Islam kok. Oh, Masya Allah. Berarti tidak semua yang berkerudung itu mesti rajin sholat. Benar, Bu. Semua yang berpedis belum tentu rajin sholat. Subhanallah. Karena baju ini budaya ini, gitu Bu. Budayanya kumpul-kumpul di waktu-waktu naik besar gede-gede suatu buka ibadah sepedisan. Pengajian kopinan agak pantas, gitu Bu. Mulai terus nantinya pedis. Nah syukur-syukur pedis kita kalau umum. Nah mau kedua putih dari Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat mulai bainal kafirin wal mu'minin fi sholat. Yang membedakan antara umat Islam dan orang kafir adalah dalam melaksanakan sholat. Betul Ibu? Jadi nek wong Islam gak sholat ora beda karo wong jenengan sendiri. Saya gak tega ya. Jadi itu benar. Jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi antara orang Islam dan masa atau orang yang tidak sholat, orang yang tidak Islam itu yang bedanya sholatnya. Ini orang Islam kalau setelah sholat. Padahal saat rumah dunia bahkan di lingkungan masyarakat kita, orang Islam orang sholat ada apa ada Bapak Ibu? Masih aja ada. Ada yang terlalu banyak Ibu? Apa tidak? Terlalu. Padahal usianya kadang-kadang harus seket tunjul. Itu harus sholat kapan? Nah, seperti sholatnya bareng-bareng. Allah. Karena waktu saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna lam nut'imul yang kedua. Wa kunna lam nut'imul miskin. Saran-saran. Wa kunna lam nut'imul miskin. Dan kami ini ya Allah orang yang tidak pernah memberi makan fakir miskin. Berarti ini hablu minan nas. Yang sholat hablu minal alias wong sing ora tau mari jalan karo wong sing mau makan miskin niku wong cetil. Yang ternyata wong kulit jadi aja rokok. Sebab apa Ibu? Karena Allah memberi rezeki yang cukup. Bagi kita yang tidak punya rezeki yang cukup, ya orang itu. Tapi yang bercukup apalagi berlebih itu ada hak orang lain. Maka rezeki itu dibagi tiga. Untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk syiar atau untuk berderma. Ini sohir rezeki yang tidak berikan pada orang lain. Dulu besok di akhirat menjadi sesungguhnya saya itu kecil ketika dulu di dunia. Paling hanya berapa yang belum disekat selawe tidak marahin miskin. Berarti infak 10.000 sampai 50.000 orang malah melarang Ibu. Memberikan sebagian rezeki pada orang lain atau makanan, jangan makanan sisa Ibu. Ibu itu juga ini sohir.
Besok cilik periodenya itu kulit tentunya cilik, tapi besok efeknya di akhirat besar. Insya Allah tidak sedikit orang lain diselamatkan oleh Allah karena sedekahnya. Kalau sedekah merupakan apa itu? Untuk tolak bala di dunia. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Yadun bakhilun qaribun ilan nar, qaribun ilan nar. Tangan yang cerdik cedak karo neraka, ba'idun ilal jannah, jauh dari surga, ba'idun ilan nas, disakiti menungso, wa ba'idun ilallah, dicuekin sama Allah. Ini darah-darah itu pelit itu aja, pelit itu. Maka subhanallah, ketika kita bersedekah di dunia kita kehilangan 10 rambutan berapa itu kita tidak berefek ramal ya, tapi besok efeknya insya Allah di akhirat besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh iya, saya panjang sedikit untuk memberikan sesuatu terutama makanan, karena di sini adalah lamun dari tidak memberikan makan kepada fakir miskin dalam tanda petik makan. Tetapi zaman sekarang kita kalau mau bagi-bagi makanan sudah banyak yang tidak menerima. Betul Ibu? Kita misalnya ada orang yang undangan banyak, kayak tangganya kadang-kadang standarnya makanan. Sehingga yang saya bawa Ibu sekalian, maka ini saatnya kita terapkan orang yang sedekah terbaik. Ketika kita punya roti 3, Bapak Ibu sekalian, punya roti 3, anak kita 3, Ibu, anak kita punya roti 4, anak kita 3. Berarti secara hitung-hitungan yang akan kita berikan pada tetangga kita berapa itu? Bu, anak rotinya bapak, anak itu telu, yang kita bagi ke tetangga kira-kira berapa? 1, itu umum. Itu mah sedekah biasa. Sedekah yang akan dikirakan adalah sedekah yang memberikan sesuatu yang masih kita cintai, masih kita butuhkan, masih kita kita senangi, Bunda. Maka ketika kita punya roti 4, anak kita 3, bagi deh kita 2, tetangganya itu baru jos. Baru kita memberikan sesuatu yang masih kita butuhkan, sesuatu yang masih kita cintai, tapi kita paksa diri kita untuk kita berikan kepada orang lain. Ya tadi kita ceritakan, anak kok bohong saya ngomong tadi itu. Ada siapa? Kita yang ada di sini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berbagi, kita dapat gaji 1 juta. Misalnya untuk keluarga 500, untuk diri kita 350, yang kita bagi 150. Boleh, Ibu, tidak harus dihitung 20% berapa persen. Kita niatnya kalau rezeki itu ada yang rizqun karim. Rizqun karim itu apa? Rezeki yang akan kita nikmati, kita dapatkan di dunia, tapi akan kita nikmati di akhirat. Jadi rezeki yang alladzina yunfiqu, orang yang mau berinfak, orang yang mau bersedekah. Benar. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini orang-orang yang pelit itu didekatkan dengan neraka, dijauhkan dengan surga, dibenci manusia, dicuekin sama Allah. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita dibenci sama manusia enggak karena kepelitannya? Oh iya, saya bertanya dulu, Bunda dan Bapak Ibu sekalian, kita itu pelit enggak ya? Pelit enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang hadir di sini itu minan sintani warna sudah sampai malaikat Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ada di gor ini adalah golongan manusia, golongan jin dan para malaikat. Kita ngaji, jinnya ngaji, tapi para malaikat itu nyatetin ini akhirnya dewi. Maka ketika kita berharap amin, saya ape-ape, kita meminta apa tidak Bapak Ibu? Tidak, Allahumma amin. Mencetak diajak berapa satu, ya pelik kadang-kadang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu selain orang yang suka meninggalkan sholat, juga termasuk orang-orang yang awalun yang pelit. Yang ketiga adalah wa kunna naqudu ma'al qaidin. Kami ini orang-orang yang suka berbicara dengan
dengan orang yang aku ajak berbicara, pembicaraan yang tidak ada artinya. Itu bahasanya kita ngomong sing gak penting, berbicara sing lain baik. Enaknya dalam itu kaitannya berbicara yang tidak ada faedahnya ini dicatat termasuk al-ghibah, fitnah, namimah, kalamil fudul, gitu Bu. Ini semuanya termasuk ghibah sampai hari detik pagi ini belum mati kabeh di penyakit di ini. Betul Ibu? Kaget aku. Ibu loh saya. Bahkan subhanallah. Lah orang ngaji saya jenengi lho. Sing nyenengi sapa? Baru aku. Nanti perangkat Bapak Ibu sekalian, menggunjing adalah penyakitnya manusia yang sampai pagi detik jam ini belum bisa kembali, tidak bisa sembuh benar. Padahal al-ghibah ini ada kan ala ayyuhal ikhwan innal ghibah minal kabair. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya menggunjing adalah bagian dosa besar. Ibu, kalau menggunjing ini hablum minallah apa hablum minannas? Hablum minannas. Tadi surat sudah hablum minallah, sedekah hablum minannas. Sekarang menggunjing itu hablum minannas. Allah itu punya sifat Ghafurur Rahim dan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Tapi manusia, ini Allah itu punya sifat Maha Pengampun. Tapi manusia kadang-kadang di depannya sudah minta maaf ya, injek, tadi belakangnya masih berenang, maka aja. Dosanya terlalu besar. Sakitnya itu loh di sini. Allahu Akbar. Itu loh Bunda. Sehingga Ibu, kadang-kadang sifatnya yang manusia itu al-lamison. Sifatnya manusia itu loh al-lamison. Apa ini? Lamis. Di bahasa itu bingung. Lamis kadang-kadang depannya belakangnya enggak, depannya senyum, belakangnya mencucuk, maka Bapak Ibu sekalian, pengajian ini, pengajian kumpul pagi 5 ini harus memiliki sifat-sifat akhlak yang tidak baik. Termasuk Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah yang pertama ini rakon dosolah, rakon doso. Tapi apa? Liutan mimma makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Jadi orang-orang itu akan tercermin. Orang yang ilmunya tinggi, dalam hidupnya diterapkan ilmu itu dalam kehidupan kita, ngaji ilmunya diterapkan dalam kehidupan kita, akan kelihatan. Orang itu sesungguhnya kita itu dibenteng dengan ilmu yang kita miliki Bu. Nah, dulu saya lagi berenang itu, kita pengen noni. Kadang-kadang, makanya Bapak Ibu sekalian, saya kasih tips sedikit. Ketika ada orang 2, 3, 4 yang menguji, itu kita mengumpamakan, temanku sedang berenang di lautan api. Jangan mendekat. Coba, ada apa Ibu? Jangan ada siapa? Maaf ya Pak. Kita kan friend. Kadang-kadang jangan ada siapa Ibu. Terus ada Masya Allah, tak ada nih. Kalau saya ngomong, saya berenang itu ada nih. Saya ngomong, saya ngomong kalian ngerti. Terus bawa nyambung. Kalian disini pendengar yang nyambung. Mana? Ini senang. Waktu nih. Subhanallah. Buat orang yang kita berenang sama orang yang berenang, kita yang berenang ngomong dari dokter dari musuh, dari orang dosanya dibagi-bagi. Ya enggak lah, waduh. Orang kabeh, orang dibagi oke. Sebagai orang yang berenang berarti orang dibagi orang tidak. Itu 200 kabeh dosane. Tapi itu hanya umpama antara kita di dunia. Wallahu a'lam dosanya Allah yang Maha tahu. Maka dari itu benar al-ghibah minal kabair. Ghibah menggunjing itu setengah sakit dosa besar. Udah terlanjur menggunjing nih. Makanya ketemu di pengajian itu kita salaman. Ibu kita salaman sama teman tadi. Kita kan 2 kali salaman nih. Salam
salaman terus dapat melakukan proseting benar-benar. Oke. Sadar tidak Bu? Bapak-bapak itu ngapunten ya bro, kalau itu salah dengan sih bro. Bapak-bapak selaku apa itu banyak saya lagi sama sesuai ayo mari saling memaafkan. Apa itu minarasnya gugur rontok dua orang sudah bersalaman dan saling minta maaf maka dosanya berguguran. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Iya, dosa apa ini? Ya dosa oke. Berarti tahu? Makanya Bapak Ibu sekalian saya selalu menyampaikan pada jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ngene-ngene iki. Apa Ibu ngene? Bisa ngapunten sini ngene-ngene. Jadi semakin salam ngene-ngene berarti dosanya semakin yakin. Yakin. Bapak Ibu sekalian, makanya walaupun kita sekarang masanya masih masa sebetulnya COVID itu masih ada masanya karena di daerah dosa itu masih ada yang sakit dan sebagainya yang adanya seperti dulu ketika ada lagi meledak-meledak. Tapi sekarang mereka yang istirahat, paracetamol, vitamin begini. Oh saya ini benar COVID, COVID sudah berlalu, saya ganti flu biasa. Tapi rasanya dia ngomongin langsung di karantina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, sering cuci salaman ya boleh, tapi juga kita sering cuci Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ghibah, menggunjing, gerenengi, kalamil fudul. Termasuk yang istilah kalamil fudul, kokean omong. Yang penting itu saya mohon maaf Ibu Bapak, saya dalam bina ngaji matur ya belum mau. Ketika saya mau ke Mekah itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim. Saya tulis untuk Indonesia sering ngomong terus. Lumpur saya sudah Mekah itu pun mampu ngantos kopian. Ya Allah, kenapa kalau udah menang saya selalu berhasil. Nah ditakoni dulu nanti ngomong. Sebab apa? Banyak hal-hal di Mekah itu yang mungkin kita itu tidak sesuai. Yang saya kita pakai rumah seperti yang saya sampaikan. Tapi tiang India pakai rumah seperti apa Ibu? Kita ngomongin tak kupingin, kita bukan biasa. Sikilnya tetap ketok, kita Bu. Dan kita biar. Dan kita itu kayak ngomong ceramah terus. Tak tahu menang berenang. Yang Turki, yang ikuti keselatan yang saya yang Nigeria menutupi auratnya tidak semuanya pakai hukum, benar sih Bu? Nah seperti itu Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kalau diputus kopian ngomong termasuk ini kalau bisa dihindari. Tapi yang di sini dikatakan adalah orang yang banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, kaitannya dengan berghibah, Bunda. Maka ketika kita sudah terlanjur berghibah, cepatlah kita minta maaf, Bu, minta maaf. Kalau minta nasi itu lebih berat, Bunda. Allah Ghafurur Rahim, minta maaf, taubatan nasuha, yaghfir. Faman taba min ba'di dzalika fa aslahu fa innallaha Ghafurur Rahim. Sing jalan tobat dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengasih dan Maha memberikan ampun. Menungso. Kadang-kadang ngomong bahwa ya Allah, kadang-kadang artinya belum ridho. Kalau bujurnya saya lagi loh. Kalau ibu-ibu saya ngajak dengan sepupu di untuk ide bujur itu salaman cium tangan untuk asalnya dalam lupa tak ngaji benar. Cium tangannya jangan lupa. Kadang-kadang cium tangannya jangan lupa isinya itu. Sebab cium tangan itu pahalanya seperti apa Bu? Seperti mencium hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Oleh tangan bujurnya kok itu berarti aswad itu. Ya tahu? Mau berangkat ngaji ya Pak, tak ngaji sih salaman cium tangan, harus berdiri salaman cium tangan. Kadang-kadang sebentar makan lari assalaman. Oh balik ngomong hajar aswad itu kayak ini Mas. Allahu Akbar. Mulai nanti ya Bu ya. Pulang dari ngaji, udah sekalian salaman cium tangan. Pak, oh gitu. Ya pengajian deh. Kadang-kadang bapak-bapak itu gitu. Para suami kadang-kadang ibunya ada perubahan yang seperti itu. Musik. Karena bapak tuh dikira koma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka mudah-mudahan ibu
biasanya saya itu di kadang-kadang kejumelan. Sampai orang berenang dari popo aku nyapu aku, saya aku, maksa aku. Nah itu termasuk ngalamin fudul. Kopean ngomong. Kadang-kadang tanpa disadari menyakiti anak, menyakiti suami. Mulanya kalau dengan supaya dengan kalian betul isu-isu itu kalau dikandani kali istri itu teman pulau. Niku nek pun esok niku ngomong kesel ya sih. Tawa-tawa karena air bujuri. Kemudian satu keluarga saya itu saya perempuan sendiri di rumah. Suami saya alhamdulillah laki-laki juga. Anak saya tiga juga laki-laki. Mohon maaf Pak, sekarang laki-laki sudah dapat menikah sama laki-laki nih, gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah tiga anak saya laki-laki, suami saya juga alhamdulillah laki-laki. Sehingga ini saya mulai memain gawe kabeh koboro. Pertama itu tutul niko, apa itu ada yang menyamang, gitu. Saya konsultasi sama teman mau ditawarin kalau mbak, ini boleh tawarin besok masih dunia wanginya puluh rapa belum. Saya nganggo DC jadi ini caranya. Swarga sopo sing nembe swarga. Terus Ibu langsung dari ngomongnya kan pisah terus sesuai takon bapaknya takon suaranya apa Bu? Nyapu ya suwarga bisa ya suwarga rajan brambang bawan lombok iku suwarga. Bapaknya mikir sekali angka ya Bismillahirrahmanirrahim. Intermezzo ibu biar bapak itu biar pagi-pagi orang nengok ilmu tapi juga fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sekalian dan bapak ibu sekalian, jadi termasuk kalam itu dulu oke ngomong saya gak penting. Bunda ngasih terakhir kurang 5 menit terakhir wa kunna nukarribu biyaumid pulau niki kami ini orang yang berada sohor adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Padahal kita ditanya jamaah berbagi 5, apakah kita percaya dengan adanya hari kiamat? Percayalah. Sogir pada kiamat sogir itu mati. Kita sudah pernah sering bahkan tetangga sebelah, bahkan saudara kita, teman kita, ayah muda kita, keluarga kita, kadang-kadang ada yang sudah menyebut bahwa itulah kiamat kecil. Kiamat besar adalah ketika bumi dan isinya dihancur dan tidak ada makhluk hidup satupun yang ada di dunia ini. Lalu kemudian baru dibangkitkan sama Allah. Bapak sekalian, kalau kita percaya dengan hari kiamat, orang-orang yang masuk neraka sakor ini tidak percaya dengan hari kiamat. Tapi ketika kita ambil, kita akan mencari, kita akan telaah ciri-ciri alamat orang yang percaya adanya di hari kiamat. Nanti kalau dia percaya ini ada di hari kiamat pasti percaya. Tapi alamatnya, wong itu percaya dengan adanya hari kiamat. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, bahwa kita akan dihakimi sama Allah, ditimbang amal kita, mudah-mudahan di hari kiamat begitu. Itu maka kita akan cirinya apa? Khaufu 'alal maksiyah. Wedi tidak maksiat, takut berbuat dosa karena yakin amal kita besok akan ditimbang. Dan Allah yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah yang akan menghakimi besok. Misalnya Nuri Islaini binti Imatikin Falyataqaddam ilal amam. Bahasanya begini, Nuri Islaini bin anak Pak Iman maju. Terus ditinggal. Allah yang menimbang, bukan siapa-siapa. Allah tidak pilih kasih, walaupun sifatnya adalah nas sekalian dan bagus sekalian. Sehingga saat itulah
nasib kita ditentukan. Maka cirinya mau percaya dina kiamat itu takut berbuat dosa. Sik kecil maupun sik gede. Kecil ini terus jadi gede. Ora tahu. Makanya jangan remehkan amalan kecil. Amalan kecil ini dosa kecil maksud saya. Dosa kecil ini walaupun ini sesuai dengan merokok betul. Jangan sampai kita menyebabkan dosa cilik, tetap bertobat. Ini yang saya bawa itu sekalian. Maka orang-orang yang percaya dengan hari kiamat itu takut berbuat dosa sehingga banyak beristighfar. Jadi kaitannya hablullah, hablullah, hablullah sudah. Hablullah itu takut berbuat dosa. Pepek itu suruh Allah istighfar taubatan nasuha. Pepek kita berbuat dosa dengan sesama manusia cepat minta maaf lewat media apa saja bisa. Pedok bisa, tidak bu? WA bisa, telepon bisa, silaturahmi ini sudah. Jadi kita bisa saja. Sekarang mengatur telepon, WA, dari bu. Misalnya kantor moro, cedak moro berpanen masjid, moro berpanen nanti PKK ketemu di pengajian ketemu dan sekarang itu apa transportasi dan gampang kita bisa bersilaturahmi. Bapak sekalian, ini jadi ketika Gusti Allah ketika kita berbuat dosa, maka tandanya orang yang takut percaya dengan hari kiamat itu orang yang sering beristighfar. Orang yang sering bertaubat, orang yang sering minta maaf. Bu, Bapak Ibu, nyesel. Mulai hari ini, selain Bunda tadi salaman sama suami, temennya Assalamualaikum, sesuai lepas, nuhun, ngapunten. Kadang dosa itu harus difikir, harus diketok, kadang-kadang nengah di Ibu. Oh, saya tidak tahu kalian badan saya itu saya merosoi. Oh, besok-besokan. Alhamdulillah. Udah, jadi ini kita ketemu sebagai pertama kita ketemu itu minta maaf dulu. Jangan kadang-kadang, alhamdulillah, siapa kamu saya? Anakku piro, papat bojomu, siji lah. Bojone bareng lawannya berapa? Alhamdulillah. Maka udah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini saya tutup dengan hatta sampai mati belum diberi kesempatan sama Allah bisa bertaubat dan nasuha dan memperbaiki diri sehingga orang tersebut akan terancam masuk neraka sakor. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Ojo nanti nepaki awake dhewe. Nek bahasa wong biyen amit-amit yang menjadi doa alhamdulillah dari amin jangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalian Bapak Ibu, jadi harta adalah yakin nanti kerja, nanti mati, nanti wafat Allah belum berikan kesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Maka ayatnya Pak Yohanan meminta sisa bertobat dan memperbaiki diri. Maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberi ampunan dan maha memberikan belas kasih. Maka Bapak Ibu masih ada kesempatan. Betul Bapak Ibu? Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih berusaha untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk minta maaf. Allahumma amin. Mudah-mudahan dibandingi ilmu yang bermanfaat, umur tomilan di amalan soleh, dibandingi tetap di manis hadis di kemana bekerja, kami usul khotimah, dengan dzurriyyah, keturunan anak cucu yang soleh-solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, selamat dunia akhirat, ujian dunia akhirat, mulia dunia akhirat, dibandingi usul khotimah, dibandingi mulutnya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, waktu juga yang
harus saya tutup karena sebenarnya tadi masih ada pertanyaan sedikit tentang apa ya, yang tadi wakunan kerja yang wujud, maka saya bisa juga termasuk timbangan amal kita itu bisa kalau 50-50 50-50 mana ya? Surga apa neraka? Maksudnya memilih enak aja memilih. Maka ada maknanya, ada keterangan kenapa kita itu harus kumpul mengam soleh. Ini semuanya soleh-solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bisa kan ditanyakan, yang rokok tak pakai sedih. Hei, mau rokok kenal kali kira? Oh betul. Pas nggak boleh betul kenal, pas kira kenal, betul orang kenal, betul kenal nih. Berarti itu tandanya mau sinta, rokoknya terjadi sesuatu. Wahai ahli surga yang dinikmati dari Allah, kenalkah kalian semua kalian? Oh kenal, kita berbagi pedok, kita berbagi lagi, berbagi gambar lima pedok, kita pengajian pedok, kita masjid pedok. Ini pokoknya murah Allah. Amin ya rabbal. Itu loh kumpul wong sing soleh itu bisa akan efeknya ada di antaranya ketika ditimbang amal kita dinilai pada dibuatannya pada. Begitu Bapak Ibu. Yang sewu, semoga Allah meridhai dan banyak kalam kita, kalau saya yang tidak berkenan saya minta maaf. Kebenaran adalah milik Allah, banyak kekhilafan, salah itu di saya sendiri, semoga Allah berikan ampunan. Mari kita beristighfar Bapak Ibu sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi banyak salah dan minta maaf. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.